saya akan bahas soal bagaimana memilih universitas. Nggak necessarily harus yang terbaik, tapi yang penting cocok buat teman-teman. Disclaimer dulu, yang saya tampilkan di sini itu berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman-teman yang lain. Dan juga pernah kita sama-sama bareng di SIC, di Scholarship Insights, maupun pengalaman saya sendiri. Jadi, dan pengalaman itu nggak necessarily harus diikutin atau rigid ya, maksudnya kaku, tapi itu juga bergantung ke kondisi dan bergantung ke beberapa preferensi teman-teman semua. Jadi yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman dan nggak harus diikutin. Kalau misalkan memang nggak cocok ya bisa diikutin. Kalau misalkan cocok bisa jadi bahan pertimbangan. Dalam memilih universitas atau kampus, biasanya kita bisa melihat dari berbagai macam indikator ya. Yang pertama dari studi programnya, teman-teman studinya apa, dan yang kedua dari negaranya, negara tujuan, mau sekolah di mana, Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan bahkan dalam negeri. Yang ketiga dari rankingnya, dari peringkatnya. Jadi ini mungkin indikator yang paling simple, paling gampang yang bisa teman-teman consider ya untuk jadi pertimbangan buat memilih kampus. Jadi dalam memilih kampus, pertanyaan besarnya kan bagaimana kita bisa fit di program atau di jurusan yang mau kita ambil kan. Karena kan kita kesana buat sekolah ya, bukan buat yang lain. Jadi gimana kita bisa fit, gimana kita bisa dapat ilmu sebanyak-banyaknya, dapat kesempatan yang mungkin orang-orang lain nggak dapat, kita ada di situ, di kampus tersebut. Gimana cara kita bisa fit, mungkin juga bisa dilihat dari beberapa poin-poin seperti ini ya. Yang pertama mungkin dari previous background study, yang mana mungkin misalkan teman-teman dulu S1-nya atau S2-nya mau belajar apa dulunya, misalkan apakah ilmunya itu linear, sambungan dengan yang dulunya di S1, atau aplikasinya gitu, atau apa. Jadi itu juga bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk memilih kampus. Apakah teman-teman mungkin kepinginnya lanjut aja deh gitu sampai S2, S3 gitu linear, atau kayaknya seru ya belajar yang ini, yang lain gitu. Itu bisa dilihat pertamanya dari situ dulu. Dan yang kedua dari pengalaman dulu di kampus, misalkan ada teman-teman yang aktif di himpunan mahasiswa, atau aktif dulu di BEM, atau pernah ikut MUN, atau jadi asisten riset, atau ekstrakurikuler lainnya gitu kan, ISEC, atau apa, entrepreneurship, segala macam. Jadi itu juga bisa jadi salah satu indikator sih, bagaimana teman-teman memilih kampus. Karena di kampus juga biasanya kan punya banyak kegiatan ya, apalagi universitas besar, itu saya rasa mereka punya banyak sekali ekstrakurikuler. Ini asumsinya normal ya, maksudnya nggak ada COVID, nggak ada apa, jadi sebenarnya banyak sekali aktivitas yang bisa teman-teman ikutin kalau kuliah jenjang yang S2, S3 juga. Nggak hanya di luar negeri, saya yakin juga di dalam negeri juga banyak. Jadi ini juga bisa dilihat dulunya teman-teman tuh aktif di mana. Yang ketiga dari pengalaman kerja. Kan memang setelah S1 gitu ya, ada beberapa beasiswa yang harus require pengalaman kerja 2-3 tahun. Itu biasanya beasiswa luar sih, DAAD, Chevening, atau kampus France gitu ya. Kalau LPDP kan enggak yang ada pengalaman kerja. Nah, tapi ini tuh nggak cuma syarat buat beasiswa, tapi juga sebenarnya ini membantu teman-teman buat memilih kampusnya yang mana yang cocok gitu. Apakah kampusnya punya riset banget yang punya lembaga riset kuat, atau ide yang lebih applicable, lebih applied science misalkan dalam kasus saya. Karena di working experience-nya saya lebih ke aplikasinya, lebih ke applied, jadi saya milih kampus yang juga applied science gitu. Bukan kampus yang nggak necessarily risetnya besar gitu ya, lembaga risetnya banyak, tapi lebih ke aplikasinya, lebih ke ternyata yang dipelajarin itu nggak melulu soal teori, tapi bagaimana pengembangan dari teori, misalkan itu contohnya. Karena di pekerjaan saya sih juga nggak terlalu butuh banyak teori sih, gitu misalkan ya. Jadi lebih ke bagaimana apa yang sebenarnya teman-teman butuhkan gitu, berkaca dari pengalaman kerja teman-teman saat ini. Dan terakhir, nah selanjutnya juga untuk kerja di depan ke depannya gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman, saya pengen ngembangin suatu ilmu, for example, berarti kan saya butuh teorinya harus kuat. Saya mau ngembangin apa misalkan, teorinya harus kuat. Nah, ini juga berpengaruh nanti ke pemilihan dari kampusnya teman-teman, atau ke depannya teman-teman mengambil S3. Berarti kan harus ngambil kampus yang punya reputasi bagus dalam bidang penelitian. Kalau memang nggak ada plan atau belum kepikiran, ya udah, itu nggak harus jadi bahan pertimbangan. Gitu. Pokoknya selalu dikaitkan dengan future contribution atau future work. Mau ngapain sih nantinya? Kayak gitu. Kita bisa diskusi lebih detail nanti. Dan yang terakhir, passion-nya teman-teman. Apakah ada aspirasi personal, misalkan kampus tertentu
let's say Harvard, let's say Oxford, atau misalkan IT atau apa, itu kan datangnya dari personal ya, dari passion kita. Memang kita mau, memang kita bermimpi, bekerja keras gitu kan, dan do it gitu, coba untuk apply, tapi juga harus diiringi dengan backup plan atau beberapa plan yang lain. Seperti itu. Tadi kita udah ngomong soal kampusnya ya, maksudnya kampus as a campus, as a university. Sekarang let's say, oke, teman-teman udah tahu nih kampusnya mau kampus apa. Oh, kampus A misalkan. Dia karena tadi sesuai sama background pendidikan saya, sesuai sama apa aktivitas saya di kampus, sesuai sama kerjaan saya saat ini dan saat saya di depan, nanti oke, dapat nih kampus A gitu kan. Dan mau kuliah apa di sana gitu. Maksudnya program studinya mau apa nih yang mau diambil. Itu kita bisa melihat dari berbagai macam hal yang ada di sini. Dan again, ini hanya indikator, hanya bahan-bahan pertimbangan teman-teman kalau misalkan mau ambil kuliah S2 ya kan, maupun di luar, baik itu di dalam negeri. Pertama dari programnya dulu berapa lama? Biasanya tuh 1 sampai 2 tahun. Ini untuk master ya, untuk S2. Jadi kalau misalkan let's say program ekonomi itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Apa bedanya? Teman-teman harus tahu dulu. Karena teman-teman mau ngambil information system gitu. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Di kampus A 1 tahun, kampus B 2 tahun. Apa sih bedanya gitu? Semakin lama teman-teman kuliah, berarti kan ilmunya semakin banyak ya. Akan semakin rigorous. Materinya juga akan semakin berat somehow. Karena banyak yang harus di-digest gitu. Studinya lebih lama, yang mana basisnya juga lebih lama. Tapi intinya adalah materinya lebih banyak. Apa gunanya sih gitu? Apa aplikasinya untuk teman-teman di masa depan kalau punya let's say materi yang memang sampai 2 tahun kuliahnya sebanyak itu. Kedua, bisa dilihat juga dari kualitas riset si universitasnya. Oke, udah dapat nih kampus A, terus dilihat kan, oh program studi ini kualitas risetnya itu ternyata seperti ini. Seperti ininya gimana, bisa dilihat dari spesialisasinya. Misalkan, oh di kampus A dia ngebahas soal mikrobiologi misalkan. Oh di kampus A dia ngebahas soal pengembangan sumber daya sampah misalkan. Itu kan sangat spesifik dan sangat specialized ya. Dan mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk memilih kampus dan juga memilih studi program. Gitu. Lihat sespesifik apa yang ditawarkan dari program studi di kampus tersebut. Nah terus kalau udah udah nemu nih. Nah, biasanya di kampus itu atau di program studi itu dia pakai tesis atau capstone project. Di beberapa unit di Australia nih, correct me if I'm wrong ya, itu nggak ada yang nggak pakai tesis. Jadi nggak pakai coursework. Nah, jadi dia tuh either itu nanti ujian atau bikin capstone project. Nah, ini untuk beberapa orang mungkin senang gitu ya, nggak usah harus tulis tesis. Mungkin, tapi untuk beberapa orang dia bisa nulis tesis karena dia bisa publish di jurnal, dia bisa jadi portofolio dan segala macam. Jadi ini again tergantung ke preferensinya teman-teman mau apa dan mau bagaimananya. Dan yang terakhir itu internship. Di beberapa kampus di Eropa itu wajib internship, setahu saya ya. Jadi ya udah termasuk program di kampus tersebut atau di program studi tersebut. Misalkan 1,5 tahunnya teman-teman belajar, kuliah dan segala macam, tapi 6 bulannya teman-teman internship gitu di mana. Nah, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk ngambil program studi. Karena ada beberapa teman saya memang sengaja ngambil program studi tertentu karena mereka mau dapat internship-nya. Dan menurut saya sih fine-fine aja ya, gitu, valid aja. Karena at the end kan ketika kita selesai sekolah, kita pengen bekerja gitu. Dan alangkah baiknya sebelum kita habis itu udah punya pengalaman kerja nih, internship. Seperti itu. Dan selanjutnya juga bisa dilihat dari fasilitas sekolahnya ya. Maksudnya teachers-nya atau profesor seperti apa, terus apakah mereka bekerja atau punya bidang yang sama seperti teman-teman, atau interest yang sama, apa gimana. Dan setelah itu juga bisa dilihat dari seberapa diverse student-nya, seberapa beragam mahasiswanya. Kalau misalkan di dalam negeri, misalkan mahasiswanya dari berbagai macam wilayah Indonesia, itu kan semakin bagus ya. Kita semakin punya banyak network, semakin punya banyak pandangan yang berbeda, yang jadinya juga lebih bagus dalam mempertajam analisis atau ya kapasitas kita sebagai seorang manusia. Gitu. Kalau language use dan requirement ini sebenarnya teknis, bisa dilihat itu kan di website kampusnya. Ya tentunya teman-teman kepingin yang bahasa Inggris ya pasti pilihnya bahasa Inggris. Requirement-nya juga bisa dilihat. Setelah itu juga bisa melihat kualitas negaranya. Jadi misalkan teman-teman kepingin kuliah di luar ya, di negara maju gitu kan disebutkan Oxford, MIT, Melbourne gitu kan negara-negara yang memang negara maju dan mereka punya kebijakan atau punya
policy tertentu yang dipengaruhi sama kampus-kampusnya gitu. Misalkan kalau negara maju, biasanya mereka akan bikin evidence-based policy. Jadi itu tergantung dari evidence atau dari penelitian yang dilakukan sama lembaga riset yang biasanya itu melekat ke kampus. Jadi itu juga bisa dilihat. Misalkan penanganan COVID lagi sekarang. Mana sih negara yang bagus? Oh, New Zealand. Misalkan, oh, European Union, oh, US gitu kan. Nah, itu kan bisa kelihatan dari kebijakan mereka. Nah, seperti itu. Jadi itu juga bisa jadi bahan pertimbangan kalau teman-teman ilmunya itu sangat spesifik dan sangat ingin deep gitu ke dalam program studinya teman-teman. Dan yang terakhir, ya living cost, student life, ini juga bisa jadi bahan pertimbangan. Ada beberapa yang kepingin lebih seneng kuliah di desa gitu kan, yang bukan desa per desa, tapi wilayah yang tidak terlalu ramai misalkan, jadi nggak banyak gangguan atau lebih bisa fokus dan segala macam. Ada yang kebalikannya gitu, pengen di kota besar, yang lively, yang apa itu sah-sah aja. Mau di kota besar, kota kecil, nggak ada masalah, yang penting bisa bertahan hidup di negara luar atau di daerah lain gitu ya, di Indonesia, dan yang penting aman buat kita juga sebagai mahasiswa untuk sekolah. Seperti itu. Ya, dan ini mungkin slide terakhir. Jadi ranking, maksudnya kan teman-teman, ya kita punya preferensi ya, kita ingin top 3, atau top 5, atau top 10 of the world gitu ya, Oxford, Stanford, Harvard gitu kan. Itu sah-sah aja. Kita punya mimpi, kita punya cita-cita, ya kita harus kejar gitu kan. Kita harus punya komitmen sama diri sendiri buat ngejar. Semakin rankingnya tinggi, semakin susah buat masuk. And let alone, semakin susah buat survive. Jadi yang paling penting adalah gimana kita bisa survive sebenarnya di kampus tersebut atau di program studi tersebut. Seperti itu. Jadi apakah penting? Tergantung. Beberapa orang di Indonesia masih menganggap itu penting. Masih menganggap branding dari kampus tertentu itu sangat penting buat mereka taking next step. Jadi beberapa yang mungkin ya udah gitu, nggak terlalu penting bagi mereka. Yang penting gimana mereka bisa menempatkan diri di lingkungan, bagaimana mereka bisa mengaplikasikan yang mereka dapat dimanapun dan dari manapun. Jadi ini balik lagi ke teman-teman sendiri, preferensinya seperti apa. Menganggap ranking itu oke, silahkan. Menganggap ranking biasa aja, yang apa-apa. Yang penting ilmunya yang kita dapat dimanapun itu, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri, itu bisa diaplikasikan ke masyarakat, ke teman-teman, dan ke kerjaan kita nantinya.